hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati abina wa murabbina Bapak Kiai ya Ulum, yang kami hormati Bapak Direktur MPI Haramain Surabaya, yaitu Ustadz Muji Sampurno SPD serta staf. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Gilman Tada Chandra Murni MPSI. Yang berbahagia Abi wa Umi Wali Santri SDIT Gilman Surabaya dan teman-teman asatid baik dari tim kelas 3 maupun semua yang terlibat pada acara pada pagi hari ini yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah banyak memberikan karunia nikmat-Nya, utamanya berupa kesehatan dan ketetapan iman, sehingga kita dapat melaksanakan acara pertemuan wali santri ini secara online. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, zikir jama'i; tiga, sambutan kepala sekolah; empat, penyampaian program; lima, tanya jawab dan penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan umul huda ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu zikir jama'i yang akan dipimpin oleh Ustadz Rifai. Kepada Ustadz Rifai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tami kulli sul wa ma'mul salihan sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Dafi'atan kulli syarri jaliyatan li kulli khair lana wal walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah. Wa 'ala niyatin anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wal mauti 'ala dinil Islam wal iman bil ahminatin wal imtihan bi haqqi sayyidina waladi adnan wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad, 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 sallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Ya alim as-sirri minna, la takshifi sidra anna.
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupono lo berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Rifai. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Chandra Murni MPSI. Pada Ustazah Chandra Murni MPSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Amina wa Murabbi Ruhina Al-Tiga. Yang kami hormati Bapak Direktur LPI Al-Haramain yang kami hormati dan kami sayangi teman-teman asatid SD Sambatani kami yang berbahagia Bapak Ibu wali santri kelas 3 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga atas limpahan rahmat dan karunia-Nya acara ini bisa terselenggara, yaitu pertemuan wali santri dalam rangka sosialisasi
program daring untuk tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga tetap berjumpa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melalui beliaunya kita sampai detik ini masih dalam kondisi iman dan Islam, dan semoga kita tetap istiqomah sampai akhir hayat, dan semoga nanti di akhirat dapat syafaat beliau. Kumpul sama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri SDIP Hilmani Hafizahullah, tak terasa kurang lebih 4 bulan ini sejak terjadinya pandemi COVID-19 mulai pertengahan Maret yang lalu, kita sudah terkena dari awal mungkin karena kaget kondisi semua harus belajar di rumah, kemudian orang tua ganti jadi guru di rumah dan sebagainya. Alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman tersebut kami berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian kalau kita kemarin ketika awal terjadinya pandemi, sebelum terjadinya pandemi itu pusat belajar anak-anak mungkin di sekolah, yaitu guru sebagai pemeran utamanya. Namun ketika pandemi, hal itu berbalik ke orang tua, sehingga banyak orang tua yang belum siap dengan kondisi seperti itu. Ini ya ada beberapa yang mengeluh atau merasa terbebani dengan kondisi anak belajar di rumah. Nah, sekarang sudah alhamdulillah pemerintah sudah membuka PSBB, sehingga dengan adanya itu mulai ada kelonggaran-kelonggaran, termasuk guru-guru ini alhamdulillah sudah mulai masuk, meskipun untuk peserta didik masih belum diizinkan untuk masuk. Nah, dalam proses ini kami menyiapkan berbagai hal agar nanti pembelajaran ketika pemerintah belum mengizinkan siswa datang ke sekolah itu sudah siap. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman tim asatid. Yang perlu saya sampaikan di sini, ini anak-anak dari kelas 2 naik ke kelas 3. Kalau dari sisi perkembangannya, anak-anak sudah kurang lebih umurnya antara 8, 9, atau mungkin ada yang menjelang 10 tahun. Nah, anak-anak dalam kondisi umur sekian itu sudah harus benar-benar diterapkan, dimunculkan kemandiriannya. Kemandirian belajar, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya, kemudian di samping itu juga tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, di sini rumah adalah, kalau kita ingat pesan Nabi, ibu adalah madrasatul ula. Ibu itu tempat belajar madrasah yang pertama kali untuk anak-anaknya. Kemudian seorang ayah itu sebagai kepala madrasahnya kalau di rumah. Jadi kami berpesan, pembelajaran daring ini atau keberhasilan anak-anak kita itu sangat terkait dengan kerjasama antara sekolah dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kami akan nanti dari tim guru itu menyampaikan untuk bentuk pembelajarannya seperti apa. Insya Allah tidak melulu diberi tugas, tapi ada kalanya dengan seperti ini via live streaming, kemudian ada kalanya
dengan kuis-kuis dan sebagainya. Insya Allah kami berupaya agar anak-anak sekalipun di rumah itu tetap merasa senang dan nyaman belajar. Dan tentunya Bapak Ibu juga perlu menekankan kembali dalam penggunaan gadget, karena dengan pembelajaran dari ini mau tidak mau anak berpegang gadget. Nah, di sini harus ada komitmen bersama anak saat mana anak memegang gadgetnya, saat mana dia boleh bermain game, saat mana gadget itu tidak boleh dilakukan. Jadi komitmen itu yang perlu kita bangun bersama. Nah, dari perkembangan anak tersebut di kelas 3 pun itu kalau anak-anak belajar secara normal, masuk sekolahnya jamnya semakin panjang. Biasanya yang terjadi untuk anak-anak yang belum siap itu biasanya rewel, katanya pulangnya terlalu siang atau pelajarannya terlalu berat. Nah ini mumpung ini anak-anak belum masuk, itu pengkondisian itu perlu dilaksanakan sejak dini, sehingga nanti ketika anak-anak sudah masuk kembali, mungkin perkiraan kalau kondisinya sudah zona hijau, itu di pertengahan semester ini mungkin kalau SMA mungkin diperkenakan masuk. Untuk SD perkiraan sekitar awal semester 2. Nah ini perlu dipersiapkan anak-anak dengan kondisi-kondisi pelajaran atau materi-materi yang ada di kelas 3. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru. Nah, di samping itu pada kesempatan kali ini adalah saat untuk mengenalkan guru-guru anak-anak di kelas 3. Nah, kami di sini adalah suatu merupakan tim ya. Tim saya bersama teman-teman ada tim kurikulum yang dibawahi oleh Ustadz Husaini Al-Mubarok. Ustadz Husaini online. Ya. Oke. Terus ada Ustadz Rifai, tadi Ustadz Rifai yang dikerjamai. Kemudian itu membidangi Al-Quran. Nah, beliau ini Ustadz Husaini Al-Mubarok. Ya, beliau ini nanti yang membidangi kurikulum, masalah-masalah terkait pelajaran dan sebagainya itu berhubungan dengan beliau. Di tim beliau itu ada koordinator jenjang per kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada juga tim tim bahasa, kemudian tim ilmu dan teknologi gitu, seperti itu. Kemudian kalau yang satunya lagi bidang kesiswaan Ustadz Fatoni Nuryansyah, mungkin saat ini berhalangan hadir secara online maupun secara offline. Dia ada halangan untuk hadir. Nah, nanti selanjutnya di kelas 3 itu ada koordinator jenjang, di mana koordinator itu yang sebagai katalisator antara wakil kurikulum, kemudian menyampaikan ke teman-teman dalam satu jenjangnya, guru yang ada dalam satu jenjang. Mungkin sementara itu dari saya. Jazakumullah kami aturkan atas kepercayaan panjenengan semuanya pada kami. Insya Allah kami akan berupaya memegang atau membina anak-anak meskipun secara daring. Semoga kerjasama kita bisa solid sehingga bisa
mencapai cita-cita visi kita, visi dan misi SDIT Humani, yaitu membentuk generasi rohani yang mandiri dan berprestasi. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan bila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti insya Allah bisa dijelaskan oleh Korjen kelas 3 bersama timnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton mulu, Bang. Apa John? Jazakillah khair atas sambutannya Ustaz Ulin. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian program pada teman-teman sakit kelas 3, kami akan untuk maju ke depan. Monggo Ustadz Dani sebagai wali kelas 3A, saya sendiri sebagai wali kelas 3B, Ustadzah Rizky monggo sebagai wali kelas 3C, dan Ustadzah Listia sebagai wali kelas 3D. Inilah wali kelas dari kelas 3, Ustadz Dani Mauran, wali kelas 3A. Saya sendiri Ustadzah Ida, wali kelas 3B, dan Ustadzah Rizky, wali kelas 3C, serta Ustadzah Listia, wali kelas 3D. Kami di sini akan menyampaikan sistem pembelajaran daring kelas 3. Ustadzah Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mushollian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini akan saya paparkan program-program pembelajaran secara daring di kelas 3. Ya. Ya, ini adalah program-program pembelajaran selama di kelas 3. Yang pertama, pembelajaran tematik yang meliputi PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Lalu ada pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Lalu ada pembelajaran bahasa yang meliputi bahasa Jawa, Arab, dan Inggris. Lalu pembelajaran Al-Quran dan Tauhid, materi plus, life skill, dan pemantauan akhlak santri. Semuanya ini dilaksanakan secara daring. Nah, ini adalah jadwal pelajaran kelas 3 selama daring, di mana hari Senin sampai Jumat itu kita mulai pembelajarannya pada pukul 7 sampai 11 siang. Jadi dimohon pada pukul 7 anak-anak sudah siap di hadapan laptopnya atau PC-nya dengan keadaan sudah memakai seragam dan sholat duha. Nah, ini pembelajaran
kita untuk pembelajaran Al-Quran ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk kegiatan atau pelajaran materi plus ada di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi untuk pembelajarannya seperti ini. Diharapkan sebelum pukul 7 pagi, anak-anak sudah melaksanakan sholat duha, dan tepat pukul 7 pembelajaran insya Allah akan kita laksanakan dengan anak-anak memakai seragam dari rumah. Oke. Ini alur pembelajaran daring untuk kelas 3. Jadi untuk pembelajaran daring, wali kelas akan membagikan kode. Kita menggunakan Google Classroom sama Quizzes. Artinya kita menggunakan kelas digital, kelas virtual. Dengan di sini di Google Classroom nanti semua para wali santri, diharapkan semua santri dari setiap yang dari kelas 3A sampai 3D ada di Google Classroom-nya masing-masing. Jadi Google Classroom-nya sendiri-sendiri. Ada Google Classroom yang kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Nah, di sini juga akan dibagikan join atau password untuk Quizzes. Quizzes ini adalah untuk tes, macam tes atau evaluasi yang sifatnya game challenge. Insya Allah ini akan membuat anak-anak lebih termotivasi sebagai bentuk kami melihat pemahaman Ananda bagaimana nanti selama pembelajaran daring. Yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, 1 minggu ini akan kami share kegiatan selama 1 pekan. Jadi pembelajaran tematiknya nanti tematik dalam bidang studi apa, yang dimaterikan, yang dipelajari nanti apa, yang akan dipaparkan oleh ustadz-ustadznya apa. Nanti akan setiap minggu akan kita berikan jadwal. Melalui apa? Melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp dan melalui blog. Kita juga akan punya blog sendiri. Nanti akan di-share wali kelas masing-masing alamat blognya. Google Classroom-nya nanti akan kita joinkan atau kita akan berikan joinnya untuk bisa semuanya wali santri bisa masuk di Google Classroom. Yang kedua, wali santri menyiapkan Ananda. Nah, ini wali santri memastikan media pembelajaran daring di rumah sudah siap. Jadi buku-buku pegangan Ananda, yaitu buku tematik yang akan dibagikan besok, itu sudah siap. Komputer di rumah atau laptop itu sudah terkoneksi dengan internet. Ya, lalu alat tulisnya mungkin ada pembelajaran yang harus menulis, tidak harus menyaksikan. Jadi Ananda nanti harus siap alat tulisnya. Lalu yang kedua adalah tes evaluasi yang akan kita lakukan selama di kelas 3 itu apa? Jadi tes evaluasinya ada 3 yang kita laksanakan. Kita menggunakan Google Form, Quizzes, sama e-book. Google Form ini adalah untuk melihat pemahaman siswa secara harian. Ya, untuk ulangan harian kemungkinan akan menggunakan Quizzes. Tapi secara pastinya nanti kita akan diskusi lagi dengan tim dari KKG kelas 3, tapi yang pasti tes evaluasinya kita menggunakan Google Form, jadi include di online, jadi anak-anak tinggal masukkan nama, mengerjakannya, tinggal klik pilihan gandanya, kalaupun ada isian, hanya isian singkat saja di Google Form. Lalu lanjutnya adalah Quizzes. Quizzes ini adalah sebenarnya sama dengan Google Form, cuma di situ sifatnya ada gamesnya, ada games challenge. Jadi anak-anak akan terpacu ada di peringkat berapa ya nanti ya pada saat mengerjakan. Ada peringkatnya. Kalau dia mengerjakannya secara cepat dan benar, dia akan ada rewardnya. Mungkin dapat bintang atau apa ada di situ di Quizzes. Sedangkan e-book ini adalah PDF, jadi file. Jadi nanti kemungkinan PTS atau PAT kemungkinan kita menggunakan e-book. Jadi ada soal berformat PDF. Anda nanti mengerjakan di lembar kertas, didokumentasikan dalam bentuk foto lalu dikirim. Seperti itu. Karena kalau PAT dan PAS kita menggunakan Google Form sama Quizzes, kita kesulitan untuk mengambil nilai atau data nilainya. Lanjut. Nah, ini media pembelajaran online kita ada 5. Yang pertama kita mengandalkan YouTube.
Ya, materi semua pembelajaran ini akan diupload. Ini ada 2 channel. Yang pertama adalah channel sekolahan. Ya, alhamdulillah sekolahan juga punya channel YouTube-nya di SDIT Gilmani Official. Lalu juga ada channel DMS juga. Ini juga akan 2 channel ini akan mengcover pembelajaran di kelas 3. Jadi nanti semua video-video kami linkkan ke YouTube semua. Insya Allah juga kalau mungkin nanti di pembelajaran langsung yang berbentuk Zoom, kita usahakan nanti langsung live YouTube. Jadi misalnya wali santri yang tidak bisa mendampingi anandanya pada pagi hari atau siang hari bisa melihat channel YouTube pada siang hari atau malam hari. Jadi insya Allah pembelajaran pada hari itu tidak tertinggal. Yang kedua adalah Google Meet. Nah, ini program baru dari kelas 3. Jadi nanti di Google Meet ini ada program saling sapa, si hello dengan teman-temannya. Mungkin kita laksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, jamnya nanti waktunya untuk menyusul, di mana nanti saling kangen-kangenan, ya, tegur sapa dengan anak-anaknya, ananda di kelas masing-masing. Jadi mungkin teman yang ini ingin tahu bagaimana kabarnya, nah kita bisa mewadahi di dalam Google Meet ini. Sedangkan untuk Zoom ini kita menggunakan pembelajaran langsung tatap muka. Jadi kami melaksanakan pembelajaran tatap muka secara virtual ini tidak setiap hari, Umi. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut pembelajaran manakah yang sifatnya live Zoom itu seperti apa. Tapi jangan khawatir, nanti insya Allah walaupun nanti pembelajarannya live atau Zoom, kita usahakan untuk live juga langsung di YouTube, channel YouTube itu. Lalu di yang keempat ini ada pembelajaran bahasa Inggris. Ternyata di pembelajaran bahasa Inggris itu ada aplikasi virtual yang bisa di-download di Play Store, di Google Play. Nah, di situ dengan nama English Test 3. Jadi pembelajarannya di situ bisa jenengan lihat nanti di Play Store, dicoba, nanti akan berhubungan langsung dengan guru pengajar bahasa Inggris di kelas 3. Sedangkan e-book ini yang sebelahnya E itu adalah bentuk rangkuman pembelajaran. Jadi mungkin kemungkinan beberapa rangkuman materi yang ada di pembelajaran itu akan kita sampaikan, akan kita bentuk dalam bentuk PDF, yaitu e-book yang kita akan berikan melalui Google Classroom. Aku masih meeting Zoom. Yang kedua, selanjutnya, ya ini evaluasi dan tes pembelajaran di kelas 3. Ini ada 4 sama, kita menggunakan Google Form. Jadi untuk mengetahui pemahaman siswa sejauh mana dalam materi tersebut, kita akan menggunakan Google Form, dan Google Form ini sifatnya setiap kelas. Jadi bukan satu Google Form untuk semua kelas A, B, C, D, tidak. Jadi tetap soalnya sama, tetapi Google Form-nya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena evaluasi dari tahun kemarin, tahun sebelumnya, kalau Google Form-nya ini dicampur dari kelas A sampai kelas D, itu kita kesulitan untuk mengoreksi mana yang siswanya kelas A, mana siswanya kelas B, sehingga evaluasinya ini Google Form-nya setiap kelas. Jadi 3A sendiri punya Google Form, 3B sendiri punya Google Form, dan selanjutnya. Dan tetapi soalnya sama, tidak soalnya berbeda. Jadi nanti para walas nanti akan memberikan link untuk mengerjakan di Google Form. Sedangkan kuisis juga sama. Kuisis setiap kelas berbeda nanti. Jadi ada kuisis di kelas 3A, 3B, 3C, 3D, tetapi bobot dan jenis soalnya sama. Seperti itu. Sehingga untuk memudahkan kita menerapkan penilaian secara daring. Sedangkan yang ketiga adalah YouTube. YouTube ini kita akan melaksanakan TS atau mungkin soal ulangan harian. Mungkin beberapa ulangan harian akan kita berikan tes di dalam bentuk YouTube. Seperti apa? Jadi nanti soalnya kita akan buat seperti PowerPoint.
seperti PowerPoint, lalu nanti kita linkkan ke YouTube. Anak-anak akan melakukan mengerjakan melalui penayangan yang ada di YouTube. Jadi soal-soalnya akan dari YouTube. Jadi nanti setiap berapa menit dia berganti soal sendiri. Seperti itu. Ini sudah saya laksanakan di kelas 1 dulu. Insya Allah akan berlanjut di kelas 3. Dengan yang terakhir adalah e-book. Ini e-book ini untuk PAT dan PAS, PTS, PAT, PAS ini dalam bentuk PDF. Jadi soalnya sedikit agak resmi. Jadi kita tidak bisa bermain dengan Google Form maupun Quizzes. Jadi anak-anak harus menulis. Kalaupun ada soalnya menguraikan, itu anak-anak juga harus menguraikan dalam bentuk tulisan di kertas. Lalu didokumentasikan dalam foto, lalu dikirim di Google Form. Di Google Form. Jadi kita sedikit disiplin untuk mendokumentasikannya di Google Form. Lanjut, Ustaz. Nah, media informasi yang kita akan pakai adalah 3 ini. Jadi informasi-informasi terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam waktu sepekan. Terus mungkin ada ralat, mungkin ada pergantian, atau mungkin informasi yang sifatnya mendadak akan kita informasikan melalui WhatsApp, WA, kelas masing-masing. Lalu di blog juga ada, nanti kita akan linknya di blog. Lalu di Google Classroom juga ada. Jadi 3 media ini akan mengcover media informasi selama pembelajaran di kelas 3. Nah, pengumpulan tugas untuk pembelajaran daring itu seperti apa? Jadi pengumpulan tugas selama pembelajaran daring atau online di kelas 3 ini dalam bentuk 3, yaitu voice note, dalam bentuk gambar maupun video. Jadi semuanya direkam atau didokumentasikan dalam bentuk voice note, yaitu merekam suara. Ini untuk pembelajaran sifatnya seperti materi plus, mengaji, itu seperti itu. Lalu gambar dalam bentuk foto, mungkin Ananda mengerjakan soalnya difoto dengan kondisi jelas sehingga kita dapat melakukan penilaian. Lalu video mungkin di pembelajaran yang sifatnya praktek, seperti life skill, pembelajaran PJOK atau pembelajaran lain, itu kita dalam bentuk video. Nah, semuanya ini dikumpulkan atau dilinkkan atau dikumpulkan di Google Classroom, bukan di WhatsApp kami. Mungkin sebelumnya di WhatsApp. Karena kenapa? Karena evaluasinya banyak evaluasi dari teman-teman itu mengeluh WhatsApp-nya penuh. Ya, yang HP-nya, RAM-nya kecil, yang agak berat akhirnya karena ketumpuan tugas-tugas melalui WhatsApp. Makanya itu evaluasi dari tahun-tahun kemarin kita coba ke Google Classroom. Kalaupun nantinya kesulitan, wali santri kesulitan, nanti kami siap akan membuat tutorial tentang Google Classroom agar memudahkan wali santri untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh para asatidz di Gilmani. Lanjut, Ustaz. Nah, sedangkan nih perlengkapan siswa. Perlengkapan siswa apa saja selama pembelajaran daring? Yang pertama, utamanya adalah komputer atau laptop, dan itu semuanya harus berkoneksi internet. Karena kita sifatnya internet menggunakan jaringan online. Terus handphone, cuman kalau tidak ada laptop atau PC atau komputer di rumah, mungkin bisa menggunakan HP. Tapi kalau memang ada laptop, ada komputer di rumah, ya diusahakan menggunakan komputer atau laptop dulu. Yang kedua, alat tulis. Alat tulisnya itu harus disiapkan, Umi Abi, yaitu pensil, penggaris, ballpoint, penghapus, pensil dan stikernya harus siap. Jadi jangan sampai mungkin asatidnya atau ustadzanya, ayo anak-anak tulis, misalnya ayo kita nulis aksara Jawa. Nah, anak-anak belum siap tulisannya. Nah, seperti itu. Nanti Anda harus bisa menyiapkan alat tulisnya itu. Lalu buku. Nah, insya Allah buku ini akan kita berikan besok. Jadi buku yang kita berikan adalah seperti itu, 6 buku beserta modul. Sedangkan untuk Umi dan Tafid nanti tetap. Jadi nanti untuk yang Al-Quran dan David bisa bekerjasama dengan tim pendampingnya masing-masing terkait bukunya.
Sedangkan untuk buku selain pembelajaran Al-Quran Tahfidz, insya Allah kita besok bagikan beserta modul. Karena kita tahun ini ada modul untuk memudahkan wali santri membimbing dan mengajari Ananda di rumah. Lanjut Ustaz. Nah ini ada alur pembelajaran materi plus. Kalau enggak sobek. Alur pembelajaran materi plus ini pertama wali kelas menyampaikan video pembelajarannya. Bisa melalui video call, nah, seperti itu. Melalui WhatsApp, Zoom sama Google Meet. Jadi seperti itu. Jadi mengirimkan video call-nya seperti itu di WhatsApp, Zoom sama Google Meet. Yang kedua, santri menyaksikan tayangan, misalnya praktek wudhu, nanti akan ada video. Ada video, kita linkkan praktek videonya di WhatsApp, Zoom atau Google Meet. Lalu santri menyaksikan tayangan video pelajaran. Oh, wudhu yang benar seperti ini. Nah, lalu step yang ketiga, wali santri membantu merekam bentuk videonya. Jadi mendokumentasikan dalam bentuk video, kalaupun itu bentuknya hafalan dalam bentuk voice note aja, dan langsung setor langsung, atau mungkin sistemnya setor langsung. Setor langsung ini kalau memungkinkan, kalau kita bisa tetap muka langsung, kita setor langsung. Kalau mungkin selama belum bisa tetap muka langsung, ya mungkin dalam bentuk video atau voice note. Lalu yang terakhir, setelah perekaman dari video Ananda, dikirimkan tidak melalui WhatsApp lagi Umi. Jadi hasil tugasnya dimohon untuk mengirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Ya, jadi nanti kami akan melihat penilainya di Google Classroom. Siapa yang sudah mengumpulkan, nanti berapa persentase yang mengumpulkan, nanti kita lihat di situ. Karena kalau kita mengumpulkan di WhatsApp, terus terang kita juga akan kesulitan untuk mencari ini seperti apa penilaiannya. Jadi kalau di Google Classroom nanti kita bisa tahu berapa persen yang mengumpulkan, siapa saja yang mengumpulkan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kami melakukan penilaian dan evaluasi. Dan kami penilaiannya ini akan kami sama-sama rembuk sama-sama, tidak hanya satu orang dua orang, kita kerja tim. Karena untuk pembelajaran daring ini kita butuh kolaborasi dari semua, dari kelas 3A sampai 3D. Lanjut Ustaz. Nah, ini pemantauan akhlak santri Umi. Dulu waktu sebelum pandemi ada BLP. Nah, ini sekarang tetap ada BLP tapi sifatnya secara daring. Jadi BLP secara daring itu seperti apa? Pemantauannya dilakukan setiap hari. Mulai daring, nanti akan di-share link dari kesiswaan tentang BLP secara daring ke wali kelas masing-masing. Terus ada pelaporan langsung, mungkin ada kendala atau masalah atau mungkin butuh motivasi Ananda, nah itu bisa kita bantu kalau kita bisa bantu, yaitu melalui telepon, melalui WhatsApp. Kalaupun permasalahan belum bisa kita laksanakan, kan kita rundingkan sama-sama dengan tim KKG dari kelas 3 sehingga nanti ada jawaban dari masalah yang jadi. Terus yang ketiga adalah anekdot record. Anekdot record ini jika santrinya masuk seperti biasa. Kalau misalnya belum masuk, mungkin belum ada anekdot record. Karena anekdot record ini adalah untuk merekam kegiatan Ananda selama di kelas. Karena masih dalam pembelajaran daring, kemungkinan belum bisa. Dan yang terakhir, nah ini yang masih dalam butuh pengembangan dari kami. Karena ini dari tahun kemarin memang, tapi kami masih mengembangkan aplikasi kelas 7 di Google, di Play Store, nah, di Android. Tapi kami masih dalam proses pengembangan karena dari beberapa informasi yang dari teman-teman para guru, memang aplikasi kelas 7 ini bisa melihat, memantau akhlak anak-anak selama di rumah. Tapi kita kembangkan, Insya Allah ini akan jadi variasi untuk pemantauan akhlak, tidak hanya BLP secara daring atau pelaporan langsung. Kita akan menggunakan aplikasi kelas 7 dan insya Allah nanti kalau memang ini sudah clear akan kita sampaikan dan mungkin bisa diterapkan di semua kelas. Tapi insya Allah kita masih dalam pengembangan. Monggo Ustaz selanjutnya. Nah ini untuk pembelajaran Al-Quran secara umum sama seperti tahun kemarin melalui grup WhatsApp masing-masing dengan guru pendamping Al-Quran. Cuman yang berbeda pada
pembelajaran Al-Quran hari ini, tahun pelajaran yang baru ini adalah akan disediakan video pembelajaran dari setiap jilid dari teman-teman Al-Quran sendiri. Jadi langsung yang mengajar adalah teman-teman pengajar Al-Quran. Untuk lebih jelasnya nanti Ustadz Rifai akan menjelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti presentasi ini akan kita share lagi ke grup kelas untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Jazakallah Bu Ustadz Dhani yang telah menyampaikan program pembelajaran daring di kelas 3. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian program Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifai. Kepada Ustadz Rifai kami persilakan. Ya, jazakumullah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabarakallah wa ta'ala musalliyan musalliman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja bi ummi hafizakumullah untuk pembelajaran Al-Qur'an online di STT Gilmani akan saya paparkan setelahnya, namun ada beberapa info sebelumnya terkait agenda pembelajaran Al-Quran yang terdekat. Perlu kita ketahui, munakosah terakhir sebenarnya kita laksanakan di tahun ajaran yang lalu, itu di bulan April. Karena kan ada wabah pandemi, mau tidak mau kita undur. Untuk yang terdekat, Abi Ummi Hafizakumullah, insya Allah pramunakosah akan kita laksanakan di akhir bulan Juli. Insya Allah kita laksanakan di hari Selasa, Rabu, dan Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ini teknisnya nanti menyusul. Mohon dengan sangat kepada Abi dan Umi untuk ananda yang sudah menyelesaikan hafalan penuh 1 juz, ini mohon juga dibantu untuk memurojaah kembali. Dikarenakan sekali lagi dari kami sudah mementingkan kualitas lagi, bukan kuantitas. Jadi sebelum munakosah kita laksanakan, kita adakan pramunakosah dulu. Kami khawatir, selama pandemi ini hafalan anak-anak belum maksimal. Jadi mohon sekali lagi, sebelum nanti ada pramunakosah, ini insya Allah tanggal 13 sudah aktif kembali. Ini nanti tetap kita di pembelajaran Al-Quran ada sesi murojaah. Namun alangkah baiknya setiap hari ananda diarahkan untuk memurojaah dengan berurutan. Insya Allah di pramunakosah tanggal 28, 30, dan tanggal 25. 21, 23, 25, 28. Ya. Oke. Insya Allah nanti kalender akademik akan diberikan. Seperti itu. Selanjutnya, Abi Umi Hafizakumullah, untuk munakosah akan kita laksanakan tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus. Ini akan kami laksanakan munakosah perdana di tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini info yang perlu kami sampaikan sebelumnya. Baik, Abi Umi Hafizakumullah, ini perlu kita ketahui dan sudah disampaikan kepala sekolah beserta wali kelas tadi, Ustadz Dhani, bahwasanya pembelajaran kita akan dilaksanakan sepekan 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Monggo, Ustadz Muhammad bisa kita mulai slide-nya. Lanjutkan saja Ustaz Muhammad. Ketentuan umum, nah ini untuk ketentuan umum seperti yang kita ketahui bersama, di setiap sesi pembelajaran Al-Quran ini anak-anak akan mendapatkan materi
pastinya. Yang pertama setoran bacaan, seperti yang sudah kita laksanakan bersama. Anak-anak diwajibkan menyetor bacaan ummi atau setiap pencapaiannya, baik jilid, Al-Quran, Qorib atau tajwid. Yang kedua, ziyadah hafalan, ini penambahan hafalan, minimal 1 hari, 1 ayat atau 2 ayat boleh. Ya. Yang ketiga, murojaah hafalan, ini diwajibkan untuk anak didik kita. Yang kedua, waktu pelaksanaan, ini Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, evaluasi dari pembelajaran di tahun ajaran sebelumnya, jadi 2 hari kurang maksimal. Jadi kita tambah 3 hari dalam sepekan. Selanjutnya yang ketentuan umum yang ketiga, komitmen antara orang tua, guru, dan santri. Ini mohon kerjasamanya Abi Umi sekalian. Mohon pembelajaran Al-Quran ini tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama antara wali santri dengan guru yang ada di sekolah. Jika ada kendala, monggo Abi Umi bisa langsung japri guru pendamping masing-masing. Dan mohon kesediaannya nanti ada grup lanjutan. Insya Allah untuk grup yang tahun ajaran baru itu sudah kita hapus. Monggo yang belum keluar dari grup segera keluar karena nanti akan ada pengelompokan baru. Tentunya ada grup Al-Quran yang baru. Selanjutnya Ustadz Muhammad, next. Gangguan. Teknis pelaksanaan. Ini Bapak Abi Umi yang dimuliakan oleh Allah. Untuk pembelajaran Al-Quran kita ini ada 3 opsi. Tapi kami sangat berharap Ananda bisa melaksanakan di opsi yang pertama. Jadi opsi yang pertama kita akan melaksanakan di Google Meet atau Zoom. Ini monggo bisa kita belajar bersama-sama. Wali santri yang belum paham aplikasi Google Meet atau Zoom bisa dimulai belajar mulai sekarang. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara loginnya, dan sebagainya. Karena memang di Google Meet atau Zoom bisa kita berikan pemaparan materi, persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan semuanya. Dan kelebihan dari Google Meet ini anak-anak bisa bertemu langsung dengan guru pendampingnya beserta teman-teman kelompoknya. Nah, ini sekaligus bisa ketemu karena sudah lama tidak ketemu teman. Bisa kita laksanakan di Google Meet. Opsi yang kedua bagi Abi Umi tidak bisa menggunakan istilahnya atau di luar jam tersebut. Nah, ini ada opsi yang kedua, yakni ada video call melalui WhatsApp bisa atau nanti grup WhatsApp karena di panggilan WhatsApp bisa dibuat grup minimal 4 sampai 8 gitu. Ini bisa kita lakukan opsi yang kedua. Atau memang tidak bisa lagi, ada opsi ketiga, Abi Umi. Ya, seperti yang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi rekaman video atau voice note. Nah, ini kelemahannya yang mungkin tidak ada penanaman konsep atau pemahaman konsep atau pemaparan materi dari guru pendampingnya. Hanya sekedar anak-anak setoran bacaan, baik hafalan maupun murojaah. Nah, ini teknis pelaksanaan yang akan kita laksanakan di pembelajaran Al-Quran online di tahun ini. Lanjutkan Ustadz Muhammad, next. Jam pembelajaran Al-Quran untuk kelas 1-2, ini pukul 7.30 sampai 8.30. Ini untuk kelas 3 dan 4. Di shift kedua, Abi Umi mohon kerjasamanya. Di shift kedua, ini pukul 8.45 sampai 9.45. Ya, jadi ini akan kita laksanakan di opsi yang pertama tadi, yakni pembelajaran Al-Quran melalui Google Meet atau Zoom. Mohon dengan sangat bisa mengikuti di ketentuan jam tersebut. Nah, ini untuk yang kelas 3 dan kelas 4. Pukul 8.45 sampai pukul 9.45. Untuk kelas 5-6, nah selanjutnya di shift ketiga. Untuk shift keempat, ini bisa kita lakukan di opsi yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini jika dirasa istilahnya tidak bisa mengikuti di shift kedua di pukul tersebut, bisa mengikuti di shift keempat, yakni pukul 12 sampai pukul 15 sore. Ya. Jadi voice note, rekaman video bisa dengan
share atau kirim ke guru pendamping di jam-jam tersebut. Untuk sekali lagi, Ustaz, bagaimana jika saya pulang kerja pukul 5 atau pukul 7 malam? Bisa kita siasati seperti ini, Abi Umi sekalian. Jadi rekaman Ananda di hari sebelumnya, rekaman malam harinya, misalkan untuk pembelajaran hari Senin, bisa kita ambil rekaman videonya di hari Ahad. Ya, di hari Ahad rekaman video untuk disetorkan untuk di pagi harinya atau di siang harinya besok hari Senin pukul 12 sampai pukul 3. Nah, ini bisa kita siasati seperti itu. Untuk yang di luar jam 3, nah ini monggo nanti kesepakatan dengan guru pendampingnya, tapi dari pihak lembaga dan sekolah sudah memberikan ketentuan jam pembelajaran, karena ketika asatid sudah berada di rumah, kita tidak bisa memastikan apakah asatid bersedia atau tidak, karena khawatir mengganggu aktivitas yang sudah direncanakan asatid yang di rumah. Nah, lanjut saja Ustaz Muhammad, next. Langkah-langkah pembelajaran Al-Quran online di sekolah kita. Ini yang pertama, pra pembelajaran yang sudah disampaikan Ustaz Dhani. Insya Allah, guru atau asatid pendamping akan mengirimkan materi dalam bentuk video atau rekaman suara tentang materi yang akan kita pelajari, minimal 1 hari sebelumnya. Jadi kalau kita belajar untuk hari Senin, hari Ahadnya guru pendamping akan men-share, baik itu dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai ke tajwid dan terjemahan. Ini akan nanti kita berikan melalui grup WhatsApp tersendiri seperti biasa untuk pembelajaran hari Senin. Kalau hari Rabu, hari Selasanya kita akan bagi seperti itu. Kalau hari Jumat kita bagi hari sebelumnya, hari Kamis. Ini bertujuan bagaimana? Agar anak-anak bisa mempersiapkan bacaannya. Di jilid 1 misalkan di halaman 13 sudah ada contohnya yang akan kita peragakan oleh asatid pendamping masing-masing. Seperti itu. Langkah selanjutnya penjadwalan atau pembagian link. Nah, ini sudah kita maklumi semua. Jadi jadwal link akan kita berikan sebelum pembelajaran dimulai melalui grup Al-Quran masing-masing nanti. Siapkan media. Nah, ini mohon bantuan Abi Umi sekalian. Jadi yang sudah dijelaskan Ustaz Dhani, memang yang perlu kita siapkan komputer atau laptop, bahkan gadget atau HP beserta kuota datanya. Fokus, nah ini diharapkan siswa untuk fokus mengikuti pembelajaran. Nah, ini diusahakan Abi Umi juga bisa ikut mendampingi jika memungkinkan. Evaluasi, ini evaluasi akan kita berikan di setiap sesi pembelajaran ketika pembelajaran telah selesai di hari itu juga. Langsung saja Ustaz Muhammad, next. Tes kenaikan surat atau jilid, nah ini sudah maklum ya, seperti biasanya jika sudah mendapatkan rekomendasi dari guru pendamping bisa berhak mendaftarkan untuk tes, karena tes kenaikan surat itu per surat. Karena selesai kita teskan, surat Al-Falaq selesai kita teskan seperti yang lain. Monggo dilanjutkan Ustaz Muhammad. Panduan untuk wali santri dan santri. Ini panduannya. Yang pertama, ikuti jam ketentuan belajar. Jadi kami sangat berharap kepada Abi Umi dan anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran Al-Quran kita laksanakan di shift kedua. Pukul 9.45 sampai, jam 8.45 sampai 9.45. Nah, ini di ketentuan jam belajar di kelas 3 dan 4. Jadi sangat penting karena memang di pembelajaran tersebut kita menggunakan Google Meet, semua persepsi, pemahaman konsep, pendalaman konsep, evaluasi semua akan kita laksanakan di sana. Meskipun ada opsi selanjutnya, kami sangat berharap kepada Abi Umi bisa mengikuti di ketentuan jam tersebut. Yang kedua, pastikan media pembelajaran memadai, ya, anak-anak sudah siap dengan pembelajarannya, usahakan tidak terlambat di jam tersebut,
sampaikan kendala. Jika Abi Umi ada kendala yang istilahnya yang harus disampaikan, langsung saja ke guru pendamping masing-masing. Apa kendalanya? Mudah-mudahan kita bisa cari solusinya bersama. Jangan sampai istilahnya mematahkan semangat anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya di panduan untuk yang keempat, gunakan seragam saat pembelajaran. Ini karena memang sudah ketentuan dari kelas juga bahwasanya ketika pembelajaran harus menggunakan seragam. Jadi untuk pembelajaran Al-Quran juga menggunakan seragam. Selanjutnya Ustaz Muhammad, next. Ini panduan untuk guru. Insya Allah ini akan kita buat grup. Kita buatkan grup di masing-masing kelompok. Nah, ini untuk panduan guru saja. Nah, tidak perlu kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini nanti akan dibuat kesepakatan di awal dan sebagainya. Ini untuk guru. Lanjutkan saja Ustaz Muhammad. Tidak perlu kita jelaskan. Next. Nah, ini ketika pembelajaran dilaksanakan, ini ada pembukaan, murojaah klasikal, ziyadah hafalan, dan membaca di pencapaian masing-masing. Ya, ini teknis nanti selama 60 menit kita laksanakan di shift kedua. Nah, lanjutkan saja, Ustaz Muhammad. Alhamdulillah sudah selesai. Abi Umi hafidhakumullah, mungkin banyak hal atau kendala yang akan ditanyakan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Monggo jika memang ada yang perlu ditanyakan terkait pembelajaran Al-Quran, mohon nanti sekali lagi mohon dari kesuksesan program ini memang sangat butuh kerjasama antara orang tua dan sekolah terutamanya untuk menjaga hafalan anak-anak dan bacaan anak-anak. Insya Allah untuk PPT ini atau PowerPoint ini akan kita share di grup kelas nanti agar bisa terbaca kembali oleh pihak wali santri. Begitu juga video ini sudah rekaman, bisa nanti dilihat kembali seperti itu. Cukup dari saya selaku wakil pengembangan Al-Quran, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Rifai atas pemaparannya tentang program pembelajaran Al-Quran. Sebelum dilanjutkan dengan tanya jawab tertutup, ada sedikit penyampaian dari Ustaz Hussein tentang program perpustakaan. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan program perpustakaan. Jadi salah satu dari kegiatan anak-anak selain pembelajaran di kelas adalah kegiatan literasi. Untuk program literasi daring, insya Allah nanti ada pembelajaran KWB, kurikulum wajib baca. Insya Allah nanti ada materi yang akan di-share. Mungkin di situ atau di jadwal tidak tertera, tapi nanti akan kita berikan materinya melalui video. Insya Allah nanti ada materi ini kami share sebulan sekali. Kemudian yang kedua ada materi yang ada program peminjaman buku. Jadi selama daring kita tetap melayani peminjaman buku. Mungkin nanti Abi atau Umi bisa berkunjung ke perpus dengan membawa kartu perpus Ananda.
Insya Allah nanti ada jadwal yang akan kami bagikan kapan dan kapan mengambil atau boleh meminjam atau mengembalikannya. Insya Allah nanti ada jadwal yang kami bagikan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan menulis. Insya Allah nanti Anda diminta untuk membuat satu karya. Nanti kami sampaikan juga ketentuan atau materi yang harus dibuat atau karya yang harus dibuat anak-anak. Jadi itu mungkin tiga program literasi yang akan diberikan selama daring untuk anak-anak. Kemudian saya tambahkan sekalian, ini mungkin sebagai informasi saja, mungkin di bidang kurikulum saya selain pembelajaran juga ada kegiatan TIK atau komputer, kemudian ada perpus yang sudah kami sampaikan tadi. Ini mungkin selanjutnya terkait dengan kegiatan komputer. Nah ini kan untuk kegiatan ekstra kan memang kami kesulitan untuk mengkoordinir, terutama ekstra pilihan yang sudah dipilih anak-anak. Jadi ini yang ekstra wajib, insya Allah pramuka nanti tetap ada materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ekstra komputer yang biasanya kami berikan di jam pembelajaran. Insya Allah nanti tetap ada materi yang akan kami sampaikan. Oke, sementara itu untuk tambahan dari kegiatan literasi atau program perpustakaan dan kegiatan komputer. Sudah. Untuk selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Monggo kami persilakan kepada Ustaz Husain untuk untuk sesi tanya jawab kami dahulukan ke yang chat. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz dari untuk Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau setoran hafalan bisa melalui video call langsung sehingga anak-anak bisa interaksi langsung dan jadwal diatur? Baik, langsung saya jawab atau bagaimana Ustaz Husain? Ya, monggo. Langsung saya jawab. Begini, Abi Umi Hafizakumullah, untuk sesi option yang kedua, ini bertanya tentang option kedua, video call langsung, begitu juga setorannya. Ini sudah kita berikan ketentuannya di shift keempat yang sudah kita paparkan tadi, bahwasanya jika anak-anak tidak bisa mengikuti di sesi shift kedua pukul 8.45 sampai 9.45, kita bisa ada opsi yang kedua yakni video call. Yang penting ada perjanjian dengan guru pendamping masing-masing. Dan ngapunten dengan sangat, kami sangat berharap anak-anak didik kita bisa mengikuti jam pembelajaran sesuai ketentuannya. Dikarenakan di jam pembelajaran itu akan kita sampaikan materinya, bukan hanya sekedar setoran saja. Jadi baik pemahaman konsep, penanaman konsep, dan sebagainya akan kita jelaskan di sesi shift kedua di pembelajaran Al-Quran hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jika hanya berkeinginan video call, ini cuma sebatas setoran. Nah, ini kelemahannya, dan ngapunten, kami tidak bisa menjadwal keseluruhan anak, karena setiap asatid mendampingi hampir 30 anak. Tiap sesinya, shift 1, shift 2, shift 3, setiap asatid pendamping Al-Quran, ini mengampu istilahnya mengkoordinir sekitar 10 di tiap sesinya, jadi 30 anak. Jadi kalau kita mengatur jadwal tiap anak pukul ini khawatir nanti teman-teman juga berkeberatan di HP yang harus on hampir 8 jam lebih, kan seperti itu. Nah, ini untuk video call langsung nanti bisa langsung ke guru pendamping dengan ketentuan yang setelah kita sampaikan tadi.
Nah, selanjutnya ini pertanyaan untuk Al-Quran juga dari Abi atau Muhammad Ananda Kusayyi Imtiaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri IZAS kelas 3B, nih, bukan 8B. Nah, ini kalau 8B sudah lulus ini. Oke. Hendak bertanya, apabila pembelajaran Al-Quran bentrok dengan pembelajaran sekolah yang umum, solusinya bagaimana, Ustaz? Insya Allah di kelas 3 pembelajaran Al-Quran tidak akan bentrok dengan tematik atau pembelajaran materi plus yang lain. Karena di pembelajaran Al-Quran di kelas 3, hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukulnya tetap pukul 8.45 sampai 9.45. Nah, demikian, Abi. Okay. Monggo, Ustaz Husain bisa dilanjutkan. Oke. Baik, untuk jadwal, insya Allah besok kami bagikan dan sesuai dengan arahan dari dinas, kegiatan daring maksimal 4 jam. Jadi insya Allah kita sudah memenuhinya. Kita mulai pukul 7 sampai pukul 11. Tadi Ustaz Dhani sudah menyampaikan juga ya. Jadi di situ ada kegiatan awal sholat duha itu sebagai opening untuk mempersiapkan, mengonkan anak-anak untuk siap untuk mengikuti pembelajaran daringnya. Jadi awal kita jadwal untuk sholat duha. Jadi secara teknisnya secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian ada doa pembuka seperti yang kita lakukan setiap harinya. Insya Allah di awal nanti ada live untuk doa pembuka bersama. Untuk selanjutnya mungkin ada rekaman video yang bisa diikuti bersama-sama di rumah. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran atau KBM sesuai jadwal yang sudah kami tentukan. Insya Allah maksimal jam 11. Kemudian ini saya lanjutkan ke pertanyaan. Bagaimana jika orang tua tidak ada di pagi hari untuk bekerja, pembelajarannya bagaimana? Semua materi atau media belajar yang kami sampaikan, insya Allah nanti akan kita upload di Google Classroom. Ini mungkin nanti bisa dipelajari di situ. Misalkan kalaupun tidak bisa mengikuti live-nya, jadi ini untuk pembelajarannya nanti tidak semuanya online full. Jadi kita upayakan ada pembelajaran secara live dan kemudian materinya pun akan kami sampaikan, akan kami upload ke Google Classroom masing-masing kelas itu. Jadi yang mungkin ada kesibukan pagi, misalkan tidak bisa mendampingi Ananda, bisa melalui materi yang sudah kami upload di Google Classroom. Untuk Al-Quran, Ustaz, saya bantu jawab, ya. Untuk Al-Quran, jika orang tua tidak bisa di jam tersebut, sudah saya sampaikan, materi pembelajaran juga bisa jenengan lihat, karena kami nge-share materi pembelajaran yang akan bisa dipelajari anak-anak di hari sebelumnya. Jadi kalau hari Senin, hari Ahad, nanti asatidz pendamping akan nge-share baik jilid 1 atau jilid 2 atau jilid 3, bahkan sampai ke terjemahan materi pembelajaran yang akan kita pelajari di hari Seninnya. Kalau hari Rabu, hari Selasa akan kita kirim. Kalau hari Jumat, hari Kamisnya akan kita kirim. Nah, sedangkan untuk yang tidak bisa mengikuti jam tersebut, nah ini bisa mengikuti di shift keempat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, shift keempat yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi shift keempat di antara pukul 12 sampai pukul 3. Ini bisa menyetorkan bacaan Ananda atau bisa nanti video call atau bagaimana. Jadi sekali lagi, monggo jika ada kendala sampaikan ke guru pendampingnya. Mungkin itu, Ustaz. Baik, ini saya lanjutkan, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari siapa tadi? Geser. Jadi tadi ada yang disampaikan untuk penilaiannya sering terlambat. Untuk materi umum sendiri, insya Allah nanti teman-teman sudah saya instruksikan untuk membuat form atau tabel pengumpulan tugas yang harus di-share di setiap minggunya. Jadi siapa saja yang belum atau belum masuk atau nilainya terlewat mungkin bisa dicek di tabel tugas yang di-share oleh wali kelas masing-masing. Lanjut, ini ada terus Ustaz, itu sama pertanyaannya.
Dan atas lagi. Nih, dari Wali Santri Aski, ya ini apakah pembelajaran setiap harinya itu berbarengan dengan tingkat kelas lainnya karena kakaknya ada di kelas 6, bagaimana? Untuk jadwal insya Allah Al-Quran ya terutama sudah terbagi tadi menjadi 3 sesi, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Insya Allah tidak ada bentrok untuk pembelajaran Al-Qurannya. Kemudian kalau pembelajaran yang umum selain Al-Quran ini kemungkinan kalau media di rumah mungkin HP-nya bergantian itu mungkin yang kami tidak bisa kasih yang jelas untuk semua materi, semua pembelajaran yang kami sampaikan akan kami upload ulang di Google Classroom dan mungkin tidak ada kesempatan untuk mengikuti misalkan katakanlah adik sama kakaknya berbarengan ini jadi nanti mungkin salah satu bisa ngalah ya istilahnya kalau tidak bisa ya pegang gadget sendiri atau media untuk mengikuti live-nya jadi mungkin ngalah salah satu dan yang satu bisa mempelajari melalui online saja. Kemudian di sini kami memang sediakan 4 ruang live. Jadi masing-masing jenjang kami sediakan 1 kelas untuk studio live-nya. Insya kalau di sini kami mungkin kemungkinan tidak akan berbarengan. Jadi kalaupun berbarengan mungkin yang dari panjenengan ketika di rumah itu misalkan HP-nya cuma 1 atau laptopnya 1 harus mana ini ya, monggo nanti diatur sesuai dengan urgentnya yang mana ini yang paling bisa biar bisa diajak kerjasama mungkin kakak kelasnya ya wis ngalah itu mungkin yang bisa solusi yang bisa kami sampaikan. Oke, ini ada lanjutnya dari Zazana. Jika dalam 1 hari tugas Ananda belum bisa terselesaikan, apa bisa disetorkan pada hari berikutnya atau kesepakatan dengan guru pendamping? Karena pembagian adiknya ya, boleh nanti kalaupun ada kendala apapun, monggo dikonsultasikan ke guru pendamping untuk Al-Quran, kemudian atau guru kelas mungkin bisa membantu terkait hal itu. Yang jelas untuk pengumpulan tugas nanti pasti ada schedule-nya kapan harus dikumpulkan. Jadi mungkin kalau ada kendala bisa dikomunikasikan dengan guru kelas atau guru pendamping Al-Quran. Lanjut Ustaz. Ini nggak ada namanya Oppo A31 gini. Tadi sudah saya jelaskan untuk sesi Al-Quran berbeda. Oh 3 dan 4. Oh iya. Ya nggih ngapunten. Anak saya sekarang kelas 3 dan 4 pembelajaran Al-Qur'annya gimana? Nah, ini mungkin bantu jawab Ustaz. Kayaknya kasusnya sama dengan yang kelas tadi ya, kelas 3 dan 4. Jadi jika memungkinkan Abi Umi jika memang ada kakak adik yang diilmani kalau memang ada 2 sampai 3 anak di sini nggih. Jazakumullah atas kepercayaannya yang pertama. Yang kedua, ya kita memfasilitasi. Langkah baiknya jika anak memang usahakan karena pembelajaran ini bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi harus pembelajaran yang lain menggunakan sarana prasarana yang meliputi laptop atau HP. Jadi sebisanya nggih, kalau bisa nggih diakomodasi jika kakaknya pakai HP, adiknya pakai laptop dan sebagainya. Nah, ini memang harus kita sediakan karena memang pembelajaran secara online. Beda lagi kalau pembelajaran secara offline. Mungkin ini Abi Umi karena memang bersamaan di kelas 3 4. Begitu juga jika pembelajaran Al-Qur'an di shift kedua, di kelas yang lain akan ada pembelajaran yang lain. Bisa saja pukul 8.45 sampai 9.45 ada pembelajaran tematik. Jadi kalau memang kakak adiknya sekolah di sini, otomatis harus berpisah meskipun kasusnya tidak di kelas 3 dan 4.
Jadi harus punya istilahnya HP dan atau laptop atau yang lain, seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sama Ustadz ini terkaitnya. Jika hanya menggunakan HP apa bisa memadai? Insya Allah bisa, Yang penting kita sudah menginstal berbagai perangkat pembelajaran atau aplikasi yang sudah kita tentukan, Google Meet, lewat Zoom, YouTube, atau yang aplikasi yang lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Lanjut Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pengaruh untuk pengumpulan pekerjaan tulis yang terlambat? Sekali lagi bisa dikomunikasikan hal itu. Jika pun ada kendala pastinya kita juga ada pasti toleransi. Oke. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin saya juga menyampaikan kembali bahwa untuk setiap harinya jadwal akan kami share. Selain jadwal paten yang sudah kami bagikan, nanti kami juga akan meng-share jadwal harian beserta linknya. Misalkan hari ini Al-Qur'annya kan pasti saya sudah ada kelompoknya, kemudian ada tematik, ada bahasa Jawa. Jadi masing-masing akan kami lampirkan link masing-masing. Misalkan nanti harus live atau harus online di materi apa, atau harus melihat video apa, jadi kita akan share jadwal kegiatan harian sekaligus link pembelajarannya. Tapi Ustaz. Oke. Insya Allah yang di chat ini sudah semua, mungkin ada yang terlewat dan belum saya baca karena juga banyak juga yang di chat itu tadi. Bisa langsung melalui voice, bisa dinyalakan. Abi barangkali yang masih ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan. Monggo langsung saja untuk voice-nya dinyalakan. Baik, tidak ada yang bertanya. Selesai pembelajaran. Nah, monggo Ustaz Husain bisa kembali. Ini terputus tadi sambungannya. Monggo Ustaz Husain. Tawarkan, bisa kami berikan kesempatan. Sekali lagi, Abi Umi, mungkin ada yang akan disampaikan atau ditanyakan. Oke, baik, kayaknya sudah jelas semua. Mungkin besok ketika pengambilan buku, barangkali ada yang terlewat, bisa langsung ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Dan mungkin saya cukupkan. Ustaz Aida, monggo bisa di. Dari kami pribadi, mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekian kalinya Ustaz Husain yang sudah memimpin tanya jawab. Demikianlah Abi dan Umi pertemuan online pada pagi hari ini untuk kelas 3. Kami sebagai pengisi acara pada pagi hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya, dan insya Allah nanti ada materi yang bisa kami sampaikan melalui WhatsApp kelas, grup kelas masing-masing untuk lebih jelasnya, dan bisa ditanyakan lagi di grup kelasnya masing-masing bagi yang kurang paham. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan surah Al-Asr bersama dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.